Baik, salam selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sudi Kodogol dengan NIM 22 14 12 kelas A5 Keperawatan, semester 3 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Kampus UPI Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan mata kuliah Perawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler dan Respiratory Hematologi, dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih, SCAP, Nurse MMR. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah yang memiliki ukuran normal atau disebut juga tekanan darah tinggi. Kapan dikatakan hipertensi? Dikatakan hipertensi jika telah berumur 18 tahun atau lebih dengan tanda sebagai berikut. Tekanan darah 140/90 mmHg atau tekanan sistolik 140 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Jika dalam kunjungan yang berbeda tekanan diastolik 90 mmHg, beberapa kali pengukuran tekanan sistolik menetap 140 mmHg. Tanda dan gejala: yang pertama sakit kepala dan pusing, yang kedua nyeri kepala berputar, yang ketiga rasa berat di tengkuk, yang keempat marah atau emosi tidak berkendali, yang kelima mata berkunang-kunang, yang keenam telinga berdenging, yang ketujuh suka tidur, yang kedelapan kesemutan, yang kesembilan kesulitan bicara, yang kesepuluh mual atau muntah. Selanjutnya pencegahan: yang pertama pertahankan berat badan ideal, yang kedua olahraga, yang ketiga batasi pemakaian garam, yang keempat hindari konsumsi alkohol, yang kelima tidak atau berhenti merokok, yang keenam makan makanan buah dan sayuran, yang ketujuh hindari minum kopi berlebihan, yang kedelapan rekreasi, yang ke-9 hindari atau atasi stres, yang ke-10 cek tensi teratur atau bulan bila umur 40 tahun. Bagi yang sudah sakit, ikuti petunjuk untuk pencegahan dan berobat secara teratur, mentaati aturan minum obat, konsultasi bila akan minum obat lain. Kunci utama keberhasilan: yang pertama keaktifan penderita, yang kedua penderita berusaha, yang ketiga petugas membantu, yang keempat hubungan baik dan kerjasama penderita dengan petugas. Selanjutnya makanan untuk penderita dengan tekanan darah tinggi. Yang pertama makanan yang diperbolehkan, yang kedua semua bahan makanan segera tadi olah tanpa garam natrium seperti beras, ketan, ubi, mie, maizena, kue terigu, gula pasir. Yang ketiga kacang-kacangan dan hasilnya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang tolo, tempe, tahu, tawar, oncom. Yang keempat minyak goreng, margarin tanpa garam. Yang kelima sayuran dan buah-buahan tawar. Yang keenam bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, lombok, salam rose, cukat. Yang ketujuh bahan makanan yang dibatasi. Untuk diet rendah garam, penggunaan daging atau daging ayam atau ikan dibatasi paling banyak 100 gram per hari. Telur ayam atau telur bebek paling banyak 1 butir sehari. Selanjutnya faktor yang memengaruhi terjadinya hipertensi. Yang pertama riwayat keluarga dengan hipertensi, yang kedua umur, yang ketiga kegemukan, yang keempat merokok, yang kelima stres, yang keenam alkohol, yang ketujuh obat-obatan, yang ke-8 kurang olahraga, yang ke-9 makanan berlemak, yang ke-10 berhenti haid, yang ke-11 penyakit ada diabetes mellitus, jantung,
jantung dan ginjal. Komplikasi yang pertama stroke, yang kedua penyakit jantung koroner, yang ketiga gagal jantung, yang keempat penyakit ginjal. Penyakit pembuluh primer misalnya gejala semutan. Baik bagi teman-teman atau adik-adik yang bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di kampus UPI. Kampus kami terdiri dari 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, yang keenam Fakultas Sastra. Sekian dan terima kasih. Shalom.